Kan menang judi itu cuma 2 caranya kok. Satu tuh dikasih sama bandar. Jadi nggak ada tuh gue udah hitung, gue udah jago nih abis ini. Nggak ada, lu lagi dikasih sebenarnya. Lu kartu dikasih, lu suruh kocok sendiri bagian sini aja masih bisa diakalin. Apalagi sekarang tuh di handphone digital kayak gitu. Oh, jadi menang judi ini cuma 2 nih? Yang bisa, Antara lu dikasih sama mereka, atau yang kedua, kalau pengen menang, ya lu jadi bandar. Udah. Jadi kalau misalkan cuma ngarap-ngarap, depo yuk menang. Enggak, lu enggak lagi menang, lu lagi dikasih. jadi kita berpikir kadang-kadang mindset kita bahwa kita lagi beruntung, kita jago, kita pinter. Sebenarnya itu adalah ilusi yang kita bangun sendiri ya. Iya, dari 10 orang main, 8 kalah, 2 menang. Tapi sifat buruknya manusia, mereka ngerasa saya pasti si 2 orang tersebut. Oh, dia mempergunakan psikologi manusia. Dan saya kena dulu. Bandar bang. Balikin duit gua. Banyak dulu gua habis. Enggak dilicikin aja, kadang orang kalah sama nafsunya sendiri. Dia orang main udah menang nggak punya exit strategi kok. Maksudnya gimana? Nggak punya Ya orang main aja gitu. Nggak punya target kapan mesti berhenti gitu. Sedangkan kalau kalah penasaran, apapun dijualin demi ngejar. Giliran akhirnya nutup lagi, masih bisa lebih, masih bisa lebih. Dari awal di dunia investasi aja selalu ada yang namanya exit strategi gitu kan. Kapan kita mesti keluar? Kapan ini kita harus abandon the ship, tinggalin itu semua. Orang main judi kan udah pakai nafsu. Iya, makanya ada sih pertanyaan dari community gue, tolong tanyain dong sama Ko Denis katanya. Dia bilang, gimana sih caranya berhenti judi? Kayaknya dia pejudi deh itu orang. Iya. Jadi caranya gimana akhirnya kalau berhenti judi gitu loh? Tunggu, sebelum kita ke sana, gue ntar dijawab itu. Gue pengen denger nih kisah lu dari kerja lu dulu nih. Jadi lu IT dulu ya. Iya. IT dapat uang banyak ah? Gaji. Waktu itu masih gaji, ya? masih sistemnya gaji. Jadi akhirnya naik pangkat apa jadi bandar apa gimana lu akhirnya? Keluar dari situ, kerjasama sama orang Hong Kong, bikin web sendiri. Dia ngurus web Hong Kongnya, Ogut dia pengen bikin divisi Indonya. Jadi Ogut ngurus yang buat web Indonya. Saham 30% dikasih. Oh, lu dapat 30%. Lu pegang Indo. Iya. Jadi kalau misalnya kayak contoh November 2016 didapat 600 jutaan ya gua di 30% ya. 30%-nya. 180-an. Kenyang sih buat anak umur 25 tahun mah. Iya. Lu pegang uang paling gede berapa pada saat-saat itu? Ogut masih dapat di ratusan ya, belum pernah menang sampai miliaran. Oh, belum. Belum. Masih ratusan. Karena akhirnya kan web yang dibikin sendiri kan, ketika ditinggalkan itu masih setahun berjalan. Jadi ditinggalkan bukan dalam kondisi bangkrut, masih running, masih ngasilin duit, masih jadi mesin duit. Gila ya, itu bisnis judi itu ya. Iya kan orang bilang gini ya, bisnis yang nggak akan mati ada 3 katanya. 1, bisnis kecantikan, semua orang pengen cantik atau tampan. 2, bisnis kesehatan, orang kalau udah demi sembuh rela apa segala dihabisin. 2, bisnis keuangan, orang perlu untuk permodalan dan macam-macam. 3-tiganya kalau dinegatifkan menjadi 3 penghasil uang tercepat. Kecantikan dinegatifin, prostitut. Luar biasa itu penghasilan duitnya. 2, kesehatan kalau dinegatifin, drugs, narkoba. Ya, keuangan kalau dinegatifin, judi. Oh, itu sisi 3 penghasil uang negatifnya ya. tercepat. Dan 3-tiganya itu ada di Thailand yang waktu itu. Iya, yang lu bilang ya. Sekeliling kalau nggak gambler, pemakai atau dunia prostitusi orang sekeliling. Jadi uang sebanyak itu dengan usia lu pakai apa aja waktu itu? Jalan-jalan, dulu masih ngikutin beli barang gitu ya, pengen punya jam tangan yang oke, handphone juga mesti ngikutin misalkan ganti. Dan kendaraan, salah satunya memang ya akhirnya utang yang tadi orang tua itu lunas juga sih. Oh, lu bayar ya akhirnya? Walaupun pakai duit pakai itu. uang judi ya? Iya. Iya, walaupun pakai uang judi akhirnya lunas juga ya? Tapi papa lu sama mama tahu nggak lu di Thailand itu kerja apa? Tahu sih akhirnya. Oh, tahu ya? Tahu. Dia nggak bisa marah? Dia marah nggak? Maksudnya, lu kenapa lu bisnis judi? Mereka orang tua yang lu mau sehancur apapun lu tetap anak gua. Mereka penyayang banget sih, Masya Allah. Jadi biar gimana lu anak gua ya. Lu mau sehancur apapun gua pasti bela lu gitu. Selama di Thailand, ada pekerjaan lain nggak selain akhirnya jadi bandar judi? Rentenir juga paling ya. Oh, lu jadi rentenir juga? Karena sebetulnya mah gara-gara akhirnya banyak peminatnya. Orang kalah tuh akhirnya pada minjem duit, entah buat apa. Ada yang juga emang gajinya udah habis duluan ke meja judi dan yang lain-lain. Lu kasih pinjaman. Dan iya minjem, misalnya berapa. Dan karena gua tahu gaji mereka ya, kalau yang udah teman dekat udah tahu.
Oh dia digajinya oleh kasinonya dia misalkan cap gotial 15 juta, minjemnya cuma 10 juta 6 bulan, dibungain, ya kuat lah dia bayarnya. Ya udah. Jadi gue sukanya obat nggak nyentuh sama sekali Lu obat sepanjang di nggak? sana. Ya, judi cuman main gitu aja asal. Ya Jadi duit gue gulungin. Dan gue nggak ngerokok juga kan. Jadi gue makan tuh bener-bener nyampe nggak usah harus di restoran yang di pinggiran jalan juga. Yang penting itu duit ngegulung. Sampai di titik udah nggak usah ngapa-ngapain dari hasil rentenir itu ngebunga-bungain. Itu udah jauh udah sampai lebih gede dari gaji yang waktu itu di 20 jutaan sebulan. Jadi udah dari bunga itu udah hidup nggak Tapi ngapa-ngapain. kalau misalnya kayak renter kayak gitu, pasti ada yang nggak mau bayar juga tuh gimana ya? Ada juga. Nah, ada beberapa, gue berani nyampe minjemin satu kalau emang dia udah besar, emang udah punya gaji, atau dulu memang satu kantor, yang dimana gue juga orang di dalamnya, bahkan gue bisa, istilahnya gue bisa aturin, kalau misalkan dia pengen macem-macem, gaji dari atas ke gue dulu buat cicilannya, baru ke dia. Oh, lu pakai cara yang pinter juga lah gitu kalau minjemin Iya, ya. kan sama beberapa petingginya waktu itu yang masukin ada sepupu juga. Koko gua. Berarti itu mereka yang kerja di judi itu, dia main judi juga. Kebanyakan iya. Makanya mereka jadi itu doang.